Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, jemaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah maka sempurnalah ibadah dan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat itu hendaknya menambah kesolehan kita, jangan sampai menambah ketolehan kita. Soleh artinya baik, toleh artinya buruk. Kalau nikmat menambah kesolehan kita, maka itu yang disukai oleh Allah, itu yang disenangi oleh Allah. Tapi kalau nikmat menambah kejahatan, kekufuran, kebangkangan manusia, maka tentu Allah tidak menginginkan hal yang seperti itu. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita juga tidak lupa membacakan salam kepada Nabi kita dan membacakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi salawat dan salam itu harus sepaket, karena memang Allah menyuruh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu kata Allah, wahai orang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan berilah salam. Nah, salawat dan salam kita, meskipun Nabi tidak berada bersama kita di dunia, tapi salawat dan salam itu sampai kepada Nabi. Bapak dan Ibu jemaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk di masjid ini, itu adalah duduk yang paling mulia. Kalau Bapak diundang umpamanya untuk menghadiri acara di gedung DPRD, atau bahkan sama sekali mungkin diundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara di gedung DPR MPR Jakarta ini, mana yang paling mulia, mana yang paling berkah? Adalah duduk di dalam masjid. Kenapa? Karena masjid adalah rumah Allah. Orang yang datang ke masjid itulah tamu Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan, membiarkan para tamunya yang datang ke masjid. Baik Bapak dan Ibu, judul ceramah kita menjelang Isya 45 menit ini memahami beberapa perintah-perintah Allah. Kadang-kadang kita lupa bahwa perintah Allah itu ya kita abaikan. Maka perintah Allah itu banyak di dalam Al-Quran. Kalau tidak tahu perintah Allah maka tentu tidak beramal. Kalau tidak tahu larangan Allah, tentu itu yang takarajuan.
Itu makanya perlu berilmu. Beragama ini tidak cukup hanya semangat saja, tapi harus berilmu. Berilmu tentu belajar. Nah, belajar itu tidak pernah putusnya. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai yang lahat. Di antara perintah Allah yang akan kita coba bahas malam ini Bapak dan Ibu adalah di dalam ayat tadi Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka turunlah kepada mereka yaitu malaikat yang memberikan kepada mereka suntikan, ya support. Kata malaikat, Allah taqafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Ya, jangan takut, jangan bersedih. Allah taqafu wa la tahzanu, tetapi bergembiralah. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi apa perintah Allah dalam ayat ini? Supaya kita istiqomah. Istiqomah artinya teguh pendirian, konsisten kalau bahasa sekarang ini. Ya, terus menerus istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlak. Jangan berubah-ubah. Tapi kita bagaimana terus menerus sampai akhir hayat kita istiqomah. Karena istiqomah ini adalah merupakan perintah Allah, bukan perintah para ustadz. Ya Allah yang menyuruh kepada kita, fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Nah, apabila tidak istiqomah, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Kalau tidak istiqomah, dirubah sedikit saja oleh Allah kehidupannya dari miskin ke kaya, maka terjadilah kadang-kadang penyimpangan dalam hidup. Dapat kekuasaan, jabatan sedikit saja, segenggam. Dulunya tidak berkuasa, sekarang dapat kekuasaan, lalu bisa berubah menjadi orang-orang yang zalim, seenaknya saja berbuat. Nah, oleh karena itu istiqomah itu merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, apalagi kita sebagai seorang muslim. Menjaga keistiqomahan itu merupakan ya kewajiban kita masing-masing. Tidak bisa kita bapak dan ibu meminta orang supaya kita istiqomah. Maka istiqomah itu harus dari diri kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya Ustaz supaya kita istiqomah? Bagaimana caranya supaya kita semangat di dalam beragama ini? Tidak loyo, ya, tidak gampang patah hati, tetapi kita terus bergelora semangat dalam mengemban risalah agama ini sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada pada diri kita, ya kan? Jangan mudah lunak, tetapi terus antusias dalam beribadah, melakukan kebaikan, mengambil kebajikan sekecil apapun, apalagi yang besar-besar. Nah, itu harus kita lakukan istiqomah, Bapak. Kalau tidak rugi kita nanti. Nah, kita hidup di dunia ini hanya sekali. Nah, Allah menginginkan kita ini menjadi hambanya yang taat, kita menjadi istiqomah. Allah suruh kepada kita, rebutlah, ya, carilah karunia Allah di muka bumi ini. Ya, Allah suruh kita bapak dan ibu untuk melakukan amaliyah kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, cuman bagaimana caranya supaya kita haus, loba, tamak dengan kebaikan itu? Nah, yang pertama caranya adalah
kita masing-masing pribadi muslim itu harus punya wirid. Apa Ibu? Wirid. Nah, itu wirid. Kan sering kita mendengar kata wirid ya, wirid. Ini kita sekarang wirid ini Pak. Wirid. Wirid itu warada yaitu wardan, murid. Orang yang wirid itu disebut dengan murid. Aroda yuridu. Maka anak-anak sekolah itu dulu disebut murid, bukan siswa. Ya, murid SD, SMP, SMA, perguruan tinggi baru mahasiswa. Apa artinya murid? Orang yang menginginkan ilmu, bukan guru yang ingin memberikan ilmu, tapi murid itu yang ingin dapat ilmu. Maka disebutlah orang yang belajar itu murid. Nah, bapak-bapak dan ibu yang hadir pada malam ini disebut dengan murid, orang yang ingin mendapatkan ilmu. Kalau tidak ingin, dia tidak datang ke masjid mendengarkan pengajian. Karena tidak ada murid, tidak ada keinginannya, tidak ada iradahnya. Nah, jadi untuk menjaga semangat kita, maka kita harus perlu wirid dalam hidup ini, keseharian kita. Apa itu wirid? Wirid itu artinya adalah amalan-amalan sunat yang kita kerjakan. Terlalu tinggi sedikit. Amalan-amalan sunat yang kita kerjakan terus menerus dalam waktu yang terus menerus. Itu artinya wirid, Ibu. Ya. Jadi bukan amalan wajib. Dia amalan sunat yang kita kerjakan terus menerus berulang-ulang, waktunya tidak diganti-ganti, tetap waktunya. Itu disebut dengan wirid juga. Kalau wajib bukan wirid. Nah, kama salat subuh. Kalau subuh itu bukan wirid, itu wajib. Katakan zakat, wirid sekali setahun bagi zakat. Zakat itu bukan wirid, Pak Leman. Ya, yang wajib tidak wirid, tapi yang wirid itu adalah yang sunat-sunat, tapi kita kerjakan terus menerus. Nanti kita lihat seperti apa wirid. Ya, jadi sebagai contoh, tiap hari Selasa, tiap hari Jumat udah pengajian, wirid. Kan tidak wajib kan wirid, ya, tidak wajib. Tapi apa? Tiap Selasa, tiap Jumat malam ada pengajian. Nah, menjadi wirid ya. Kami ditanya kemana sah, bayi wirid, gimana wirid? Di Nurul Huda. Bos sekali tiap Selasa kelima. Wirid apa risiko? Ya, berarti dalam setahun itu bisa kadang-kadang 4 kali ya. Wirid. Bapak ibu-ibu datang terus setiap Selasa datang kemari. Hujan hari, ya dingin hari, Bapak tunggu sampai bisa mengenakan wirid. Ini wirid namanya. Ya. Apa gunanya wirid ini? Gunanya wirid ini Bapak dan Ibu untuk menguatkan semangat kita. Kalau tidak ada wirid, semangat orang tidak kuat lagi. Lemah semangat Bapak. Coba lah pokoknya, aduh sampai masjid musola tidak ada wirid. Makanya sekedar itu sholat aja, sholat berjamaah, itu saja. Tapi yang dakwah kan perlu. Berdakwah itu penting. Ibu bapak, tahu tidak bapak ibu? 5 wirid pertama dulu di dunia. Titik nol. Karena titik nol di Kalimantan ada. Titik nol wirid, titik nol Islam itu pertama di mana Pak? Di mana? Di
di Mekah, di Gua Hira, itu titik nol pertama Islam itu wirid pertama itu. Di Sumatera apa di mana Pak Bu? Wirid pertama, dakwah pertama titik nolnya. Tahu Bapak Ibu? Tahu sejarah katanya. Titik nol Islam ini di Sumatera ini ada mana? Di Barus. Nah, dulu apa itu situ Pak? Di Barus itu masih ada sekarang kuburan yang membawa Islam itu ke Barus itu. Panjang itu kuburan. Harus kenal itu Pak. Sumatera Barat di mana titik nol Islam itu dulu? Di Pariaman, dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Itu diulakan itu. Situlah wirid pertama dulu. Jadi tidak boleh sepelekan wirid itu. Wirid membuat semangat kita beragama. Jadi lah orang kalau tidak ada wirid, tidak semangat beragama. Kalau ke dunia semangat, tapi kalau beragama lama semangat. Yang kedua, apalagi wirid itu gunanya untuk membersihkan hati kita. Dengan wirid nanti kita jelaskan apa-apa wiridnya ya. Hati wa akan berhasil dengan wirid tadi. Hilang dari hati wa sifat-sifat yang jelek itu. Orang kalau ada wirid, maka hatinya akan ditanami oleh sifat-sifat yang jelek, sombong, apalagi bakhil, kikir, penakut, serakah. Tapi kalau wirid, ibaratnya mencuci baju, mencuci pakaian, mencuci mobil. Jadi kalau Pak Bu, kalau ingin hati berhasil, harus ada wirid Tuhan. Wirid pengajian untuk membersihkan hati, membuat semangat kita. Pak Ibu, mau menangani wirid, menangani pengajian dari ustaz-ustaz Pak. Bu, Bapak dulu di bawah, kami di atas. Ya, itu adalah sebuah pensucian hati. Tanda hati Bapak dan Ibu berhasil. Nama mendagang pengajian, walaupun ustaznya mungkin lebih muda daripada Bapak dan Ibu, atau ustaznya mungkin tidak begitu tinggi sosialnya dari Bapak Ibu, tapi yang mau mendagang bersih hati. Itu kalau anda mau menanggal wirid, ustaznya itu kayak itu aja. Apalagi gunanya wirid itu yang ketiga, untuk buat kita disiplin Pak. Dengan wirid nanti kita lihat apa contoh wirid. Kita disiplin. Tiap Selasa, tiap Jumat kita wirid, disiplinlah. Jadi untuk mendisiplinkan seseorang itu dengan wirid. Orang kalau banyak wiridnya, ada wirid-wiridnya, dia disiplin. Diundang rapat jam 9, jam setengah 9 lah tiba. Itu tandanya orang itu punya wirid tertentu. Karena wirid itu tidak boleh diganti-ganti waktunya, ya kan? Disiplin. Jadi mendisiplinkan orang Bapak Ibu dengan wirid. Nah, orang-orang yang tidak ada wirid itu tidak disiplin, pasti tidak disiplin. Jadi itu 3 manfaat kita wirid. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Wirid pertama ini kita wirid pengajian. Apalagi wirid? Sholat berjemaah ke masjid 5 waktu. Ya, kan sholat berjemaah ke masjid itu harus sampai wajib ya hukumnya. Hukumnya kata ulama adalah itu sunat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. Ya, dianjurkan itu sholat berjemaah itu. Kok sampai wajib? Banyak orang berdosa ya di selain bawah. Kenapa? Tidak datang saja sholat berjemaah. Tapi dia menjadi sunat muakkad, sunat dianjurkan. Seketika jadi wajib ya. Nah, orang yang datang berjemaah terus ke masjid itu adalah dia wirid. Wiridnya adalah sholat berjemaah ke masjid. Apalagi kalau mendengar hadis Nabi, siapa yang sholat berjemaah 40
hari 40 malam, tidak pernah talambe, mendapati takbiratul ihram imam sampai puluhan malam, maka kata Nabi orang itu sudah layak dikatakan seorang mukmin yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua dapat. Kemudian orang itu akan terhindar dari penyakit munafik, penyakit nifak. Ya, maka wiridkan itu sholat berjamaah. Tidak bisa 5 kali, ya, atau mungkin maghrib, isya, subuh. Harus ada minimal gak sekali gitu. Gak bisa tuh. Kenapa ada orang Jumat malam bisa wirid ke pasar? Pasar itu wirid itu bahkan. Ya wirid itu dua di lapau pokoknya. Nah, sekarang mau tahu tadi. Atau ada juga tiap malam itu para pengguna duduk di lapau manopok-nopok meja. Itu wirid namanya. Ya, atau buka kartu remi. Nah, wirid itu, tapi bukan wirid itu yang kita maksud. Ya, tapi sholat berjamaah mesti wirid ya Bapak Ibu. Apalagi wiridnya bacaan atau amalan. Kalau itu amalan ya. Umpamanya bacaan membaca. Ada wirid umpamanya membaca Al-Quran. Wirid itu. Ya, baca Al-Quran. Mana Al-Quran baca semuanya. Tapi ada pula surat-surat tertentu diwiridkan, diwirid Allah dan Nabi menyuruh kita mewiridkan surat-surat tertentu itu. Umpamanya malam Jumat, hari Jumat. Apa wirid kita, Bu? Surat apa yang kita baca? Surat Al-Kahfi. Wirid kan itu, Bu. Apapun keadaan, ya, menjadi rutinitas kita, menjadi wirid kita. Baca surah Al-Kahfi 110 ayat, mereka bisa, ya kan? Malam Jumat atau hari Jumat. Apa faedahnya? Kita akan diberi oleh Allah cahaya sampai Jumat mendatang. Wirid kan itu, Pak. Ya. Kalian wirid, Pak. Tiap malam membaca surat Yasin. Yasin itu jantung Al-Quran. Kita baca tiap malam surat Yasin. Jumlah ayatnya 83. Saya surat Yasin. Ya. Yasin itu adalah merupakan jantung Al-Quran. Nah, jadi Yasin tidak ketika orang mati baca tiap malam baca surat Yasin. Bahkan petang kami malam Jumat juga dianjurkan baca surat Yasin. Apalagi wirid kita dianjurkan membaca surat Tabarok, surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wirid kan itu tiap malam baca tuh, Pak. Itu tiap pagi. Ya, manfaatnya akan terhindar dari siksa kubur. Bapak masuk kubur saja. Ya, semua kita akan masuk kubur alam barzakh. Kubur itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, kalau kita membaca surat Al-Mulk itu atau hafal. Karena ada riwayat orang yang hafal surat Al-Mulk itu, maka malaikat, ya, mungkar dan nakir, ya, tidak bisa, ya, bertanya sama dia. Dia dibela oleh surat Al-Mulk tadi. Wirid kan itu, Pak, surat Al-Mulk. Orang yang membaca surat Al-Waqi'ah, ya, wiridkan surat Al-Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibatun. Oh, gitu. Apa manfaatnya membaca surat Al-Waqi'ah? Terhindar dari kemiskinan.
Kalau ingin jadi orang kaya, tapi jangan kaya itu dihitung dengan amih banyak, binti banyak, tapi kaya jiwa. Bacalah selalu surat Al-Waqiah. Itu wirid bu. Jadi kalau satunya dibaca ada cukup besar ya. Satu-satu aja, tapi rutin terus tiap petang kami itu sekali seminggu, gitu kan, seminggu. Apa bu itu. Baca surat ya Al-Kahfi itu. Bila bacanya malam dan hari Jumat. Ya. Jadi itu wirid. Apalagi membaca surat ayat yaitu ayat kursi. Wirid kan itu terus itu. Wirid kan terus. Bila ayat kursi itu dibaca sudah sholat, ya jangan lupa membaca ayat kursi tadi. Kan wirid kita juga adalah itu sesudah sholat kita kan wirid itu bapak. Wirid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Itu wirid tuh. Pada orang tak Assalamualaikum warahmatullahi kiri langsung tak kabul. Tidak punya wirid. Ada ulama mengatakan siapa yang tidak punya wirid maka dia seperti kera. Nah itu. Mangkana lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid maka orang itu sama dengan kera. Mau dikecat itu karo. Karena tidak punya wirid. Karena dia wirid. Lah sudah sholat Pak. Astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Wirid itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radata lima qadaita. Seterusnya wirid. Kalau sudah maghrib tambah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu wiridnya khusus kata Nabi sesudah salat maghrib salat subuh. Namanya Sayyidul Istighfar. Kalau alhamdulillah Bapak Ibu usahakanlah menyelamatkan apa itu. Manfaatnya. Siapa yang membaca itu malam hari, ya, maka yang menghalanginya untuk masuk surga itu adalah kematian. Siapa yang membaca itu di pagi hari, maka yang menghalanginya masuk surga adalah kematian. Dia hanya orang mati leh, nyolong surga. Nah, itu namanya Sayyidul Istighfar. Nah, wirid kan tuh Pak. Tiap sholat maghrib baca itu. Tiap sholat subuh baca itu. Baca sudah telah. Baca lo sudah tuh ayat kursi kan. Wirid baca. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah sekali 100. Nah, wirid 100. Itulah wirid namanya. Tapi itu kan biasa. Harus tambah dengan wirid-wirid lain. Ya. Oh Bapak Ibu baca Al-Quran, tiap pagi membaca Al-Quran 10 halaman, wirid terus. Jangan batuk-batukan, jangan kurang-kurang. Tiap sudah subuh baca Al-Quran 10 halaman, wirid kan itu. Aku tadi membersihkan hati kita, menguatkan semangat kita, membuat kita menjadi orang-orang yang teratur dan disiplin. Karena kita teratur Pak, disiplin. Apa-apa pokoknya sudah sholat subuh itu mau baca Al-Quran 10 halaman. Atau itu amalan daripada aulia, para wali-wali Allah. Kalau Bapak Ibu mengamalkannya, insya Allah mau yakin kalau wali-wali Allah itu di bawah Nabi Pak. Kalau dia yang menyarankan, Bapak percaya Pak. Karena nyolah rasakan. Apa manfaatnya?
Kalau dia menjadi seorang pedagang, maka dagangannya insya Allah laris. Kalau dia menjadi seorang pelajar, maka mudah dia mendapatkan ilmu. Kalau dia menjadi seorang negarawan atau pemimpin, maka dia mudah untuk memimpin orang. Kalau dia menjadi seorang pegawai, maka insya Allah karirnya akan meningkat. Apakah itu? Kata ulama, ya amalannya yaitu membaca suratul Fatihah, ya, setiap hari itu 41 kali. Kalian dapat surat Fatihah apa ya? Sampai 41 kali. Coba lah Pak, kita baca itu. Ya, apa saja yang kita minta insya Allah. Kalau ada caleg-caleg itu enggak salah berda. Lewat itu apa coba surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu apa? Pembuka, kunci, ya. Apa beda? Kunci. Al-Fatihah. Baca 41 kali. Coba lah Pak, amalkan. Menggali Pak, insya Allah gali laku. Apa yang kita harapkan, cita-citakan, dapat insya Allah. Ada orang lalu apa maunya, lalu dapat jaminan tulis baca surah Al-Fatihah itu bab 1 kali sehari, insya Allah. Lalu dapat jodoh, baca surah Al-Fatihah itu bab 1 kali, insya Allah. Kalau pernah coba Bu? Kalau Bu? Halo deh. Kalian mau mencoba? Hah? Nanti tidak mau, tidak ada yang menjawab berarti. Ya, cobalah Bu. Bab 1. Bab 1 saja ganjil. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil, Allah itu tunggal kan? Dan Allah suka kepada yang ganjil. Nah, maka ada yang 1, ada yang 3, ada yang 7. Bab 1. Cobalah Bu, hitung. Bab 1 kali surah Al-Fatihah itu kita baca, itu paling kurang hanya 10 menit itu. Ya, 10 menit waktu kan tidak parah itu. Nah, baca itu. Bila bacanya Ustaz, ambil aja menjelang subuh. Ya, ibu tersinta umpamanya kan, sinta jam sampai, nah itu. Sholat sunat, nah, baca surah Fatihah itu bab 1. Atau sudah sholat subuh, atau siang boleh juga, menjelang malam maghrib juga boleh, atau menjelang isya, menjelang tidur, jatuh. Itu wirid. Jadi kan itu menjadi wirid itu. Apalagi wirid kita Bapak Ibu, membaca doa-doa atau zikir-zikir. Zikir apa? Subhanallah. Jatuh. Sudah sholat Allah tiga-tiga. Tidak cukup kan? Sudah sholat itu tambah. Alhamdulillah. Lidah kita baca itu terus. Di madu 2, di mataga, mau berjalan. Ya baca Subhanallah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah hati kita bersih, semangat kita tinggi, dan kita disiplin. Apalagi baca la haula wala quwata illa billah. Nah, itu wirid juga itu wirid. Jadi kan itu wirid Pak. La haula wala quwata illa billah. Apalagi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kan itu wirid. Allah 3 kali sudah sholat. Itu kan sudah sholat. Bagaimana para sahabat dulu? Ada sahabat yang bernama Abu Hurairah. Hurairah itu setiap kalau sebelum lalu itu yang membaca istighfar 1000 kali. 1000 kali Pak, baca istighfar. Astagfirullahaladzim 1000 kali. Dulu alun-alun tasbih, alun-alun apa namanya itu alat teli apa namanya itu. Nah, ada macam cincin itu kan. Balik itu cincin 10.000 kira harganya. Ya, ada bencet itu bencet. Lupaya orang metong tangan kan. Bali itu 5.000 pada saat itu harganya digital itu. Bali itu Pak Bu, ya kan? Nah, sampai duduk di rumah kan, matian TV itu. Nah, zikir aja. Terlalu astagfirullah. Allah Ustaz,
5 kali baru lalu latih terus. Jangan kalau lalu baca itu. Lalu jam berapa? Jam 10.02. Jam 9 mulai duduk. Masuk kamar, duduk di kursi sofa. Sejauh waktu baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 1000. Abu Hurairah itu amalannya. Kalau ada tasbih, mencari tali, nyebut buhul-buhul kabeh-kabehnya sebanyak 1000. Itu yang dibuat dia, yang diikut-ikut dia tadi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa panjangnya 1000 itu? Ya, ini waklah banyak mudah-mudahan. Alif Akbu, wiri kita zikir, ekonomi paling agung. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah membaca la ilaha illallah. Itu tahlil. Kita baca tuh, Pak, la ilaha illallah. Berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya. Kan? Kenapa? Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Karena itulah inti daripada beragama tadi. Artinya la ilaha illallah. Artinya apa? La ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan dan Allah. Itu arti untuk anak SD. Orang yang baru mualaf. Kalau awak lah yang 80 tahun masuk Islam kok, lah sampai puluhan, 50-an, 60-an, arti la ilaha illallah itu tingkatkan. Artinya tidak ada yang menghalangi kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kecuali Allah. Tidak ada yang menyehatkan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah juga. Tidak salah ya. Cuman itu untuk orang baru mualaf. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, nah, tingkatkan. Kalau pahami arti tidak ada yang memberi kecuali Allah, maka awak tak akan menganggap awak hebat. Kenapa? Semua yang kita dapatkan ini adalah dari Allah. Bukan usaha kita, tapi apa? Anugerah dari Allah. Kalau lampu sawu sekuat tenaga tapi tidak dapat juga, maka kembali ke mana lain. La mu'tiya la mani'a illallah. Tidak ada yang menghalangi kecuali Allah. Mantap tidak? Itu yang tauhid. Piwak lampu sawu tapi tidak dapat juga, awak salahkan orang lain gitu. Atau sesali diri Pak sebodoh penampu. Bukan, karena Allah yang berperan di situ. Sehingga tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri, tetapi apa kita berpegang pada Allah. Nah, makanya jadi katakan afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling hebat, yang paling utama itulah membaca la ilaha illallah. Jadikan itu Pak Abu, masa apa katakan nasihatnya? Jadikan itu zikir Pak. Membaca subhanallah bagus, alhamdulillah bagus, Allahu akbar bagus, la haula wala quwwata illa billah bagus. Tapi yang paling lebih bagus lagi adalah membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah kita disuruh Pak, fazkuruni azkurkum, fazkurullaha zikran katsiran. Sebutlah Allah itu sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya? Ya, sebanyak-banyaknya. Berapa kalau menjelang lalu sejam membaca la ilaha illallah itu 1000 kali. Masya Allah. Dia dalam hadis Nabi mengatakan, "Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, matinya sesudah itu, sejam sesudah itu, maka dia masuk surga. Jadi la ilaha illallah itu yang paling utama dibaca apa? Itulah. Pertama bagi orang yang akan wafat. Lakimu mautakum la ilaha illallah, kata Nabi.
ajarkan, bimbing orang-orang yang akan mati dari kamu itu membaca la ilaha illallah, ditalkinkan. Bahkan ada sebagian mazhab, sebagian ajaran justru orang yang sudah mati pun ditalkinkan baca la ilaha illallah. Tidak masalah. Apalagi orang yang akan mati baca la. Orang yang akan mati tidak dibacakan subhanallah, baca subhanallah atau baca alhamdulillah, kan itu. Jadi zikir itu pun ada tempat-tempatnya. Itu pentingnya kita berilmu untuk itu gimana kita belajar. Jadi pemakaian zikir itu pun ada sampai-sampai. Kalau tidak belajar tentu tidak. Jadi zikir yang paling utama adalah membaca la ilaha illallah. Ya. Alain zikir apa namanya? Wirid, itu wirid. Aku sampai berzikir itu. Aina ma kuntum, kata. Di mana saja kamu berada, ingatlah Allah itu. Sebutlah kecuali di kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi, berzikir itu. Tapi dalam kamar mandi, tidak bisa zikir subhanallah, tapi zikir apa? Itu wirid atau zikir hati, zikir pikiran. Ya. Tapi kalau membaca subhanallah yang tadi itu, ya. Kalau Al-Quran tentu ya membacanya di rumah, di masjid. Membaca Al-Quran sambil berjalan, itu baca Al-Quran, kurang elok. Kalau berjalan itu berzikir, subhanallah, astagfirullah. Sedang bersepeda, ya tidak, mantap tuh. Ya, sekali apa? Subhanallah. Kan kata Nabi, kata ulama, setiap elaan nafas kita ini hendaknya harus kita berzikir. Naik, turun, kita baca zikir. Itu kan belum pernah lakukan ya? Ya. Kalau orang tasawuf, orang sufi itu begitu dapat. Naik nafas menyebut Allah, turun nafas menyebut Allah. Ya. Itu la ilaha illallah. Itu tampilnya di masjid berzikir. Tapi yang paling bagus adalah zikir. Di pasar apalagi, itu berzikir. Pasar harus berzikir. Kalau di pasar zikir apa itu? Bisa zikir bisa. Ya. Kalau ada orang datang membeli, sambil menunggu orang membeli, zikirlah, kan itu. Baca Al-Quran, baca subhanallah, astagfirullah. Ya. Tiba orang beli mau, berarti zikir terus. Zikir bisa namanya. Tapi zikir hati, zikir apa namanya otak itu harus tahu. Pak Yus, berapa harganya kok? 1.000, 50.000 ya. Kata Pak Yus namanya. Pokok saya ada padahal pokoknya ya di bawah 50.000. Itu tidak zikir namanya. Di saat menggalih, zikir jalan. Itu justru itu zikir yang sebenarnya itu tidak mengicu, tidak menipu, kan? Tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi ukuran. Itu zikir. Itu wiridkan itu Bapak. Masih banyak wirid itu. Termasuk wirid apa? Apa ibu tiap baik masaji subuh atau malam itu dari rumah siapkan PT 10.000. Ya, masukkan ke dalam saja. Itu wirid namanya. Wirid dalam bentuk memberikan sedekah. Atau sekali seminggu Bapak Ibu gue makanan, gue sambat lama-lama kemudian akhirnya ke tetangga atau ada orang yang membutuhkan. Sekali seminggu ya selalu bersedekah. Itu wirid juga namanya. Jadi ada wirid dalam bentuk harta, ada wirid dalam bentuk ya amal, doa, zikir dan lain-lain. Pokoknya Bapak Ibu, kita jangan sampai tidak punya wirid, ya wirid. Ibu wiridnya apa?
Bapak Ibu boleh dapat setiap malam sholat tahajud minimal 2 rakaat. Wiridkan itu. Atau 1 rakaat sholat witir aja. Atau ya sholat duha, wiridkan itu. Wiridkan itu. Mau tahu ustadznya sekali seminggu, kan? Termasuk berpuasa kita. Puasa, ini orang tuh Senin saja puasa, ada Kamis saja wirid itu namanya puasa itu. Karena dia puasa sunat, tidak wajib. Ada Senin Kamis wiridnya puasa. Ada pula ditambah lagi, ya puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Nah, wiridnya itu. Pokoknya Bapak, pokoknya jangan sampai tidak ada punya wirid. Ke masjid ini wirid. Nah, kalau rutin ke masjid, tambah wirid lain. Itu wirid. Nah, itulah yang akan bisa menjaga keistiqomahan kita Bapak. Karena hati aku bisa bolak-balik, iman aku bisa menurun, bisa menaik. Nah, bagaimana supaya iman naik? Supaya kita naik, iman kita punya wirid kita. Nah, termasuk ya datang ke masjid tiap waktu ya bagian saya wirid. Rugi kalau tidak punya wirid. Itulah dulu Bapak dan Ibu kaji kita malam itu tentang wirid ya. Wirid. Nah, ya. Kubur. Membaca Al-Quran di mana saja boleh, di masjid boleh. Nah, kemudian di rumah juga boleh. Pada saat tadi bagi-bagi, bagi. Nah, datang ke masjid, ke musala, sholat berjamaah, sholat sunat, sholat tahiyat, itulah itu hak masjid ini. Rumah apa kita? Rumah kita apa ada lagi? Rumah itu ada pula haknya. Itulah sholat sunat, bisa sholat tahajud, sholat duha, sholat suruh, sholat witir, sholat tasbih, bisa juga baca Al-Quran. Jadi rumah punya hak juga. Nah, bagi-bagi, ya, bagi baca Al-Quran di rumah, sholat sunat juga di rumah. Tapi kalau model bayus, sholat sunat di rumah, terlambat sekolah dia sholat apa? Jadi masuk terus. Sholat malam ya. Supaya rumah dari tarang ya, dengan baca Al-Quran atau dengan membaca zikir-zikir. Itu bayus. Ya, nawiru bitakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah, teranglah rumahku dengan sholat. Nah itu sholat sunat itu di rumah. Kalau di masjid, nah itu sholat tahiyat kan, ada tahiyat rumah kan. Jadi hak masjid itu tahiyat masjid. Sholat sunat qobliyah, ba'diyah. Tapi kalau yang dakir, tidak apa-apa. Dakir namanya rumah sejangka sekolah. Sholat sunat di rumah. Beko sholat wajib sekolah. Tapi kalau jauh di bawah itu, salam belo kan. Jual lain. Itulah sholat lain. Sholat duha di rumah. Ya kan? Apa itu? Relevan tuh. Iya Pak Ji. Ya. Itu hadis dhaif. Yang dimaksud menuntut ilmu ke negeri Cina itu kan Nabi menyampaikan kalau hadis itu. Maksudnya bukan ilmu agama, tapi ilmu yang lain gitu. Ilmu yang lain, ilmu dunia. Karena Cina lah maju dulu dari Arab. Suruh ada Nabi belajar tentang peradaban, tentang teknologi Cina. Kalau kita Cina, Jepang, Amerika, Korea, itu punya.
Jadi ya nggak apa-apa, itu ada bagus itu. Ya, menuntut ilmu kamar saja. Nah, tentu bukan ilmu agama disuruh Nabi menuntut ilmu ke Cina waktu itu kan. Maka Nabi ada orang suruh Nabi menuntut ilmu. Nabi itulah sumber ilmu dulu, ya kan? Nah, tapi apa maksudnya? Itu ilmu yang lain. Karena Nabi memang itu semangat menuntut ilmu itu. Ya, ada seorang sahabat yang seminggu belajar bahasa Yahudi, membaca raja bahasa Ibrani bisa. Nabi mau tuh, ada pandai yang baca disuruh belajar. Itulah, karena dalam Islam itu semangat belajar itu sangat tinggi. Islam adalah agama yang benci kepada kejahilan. Ya, Islam itu menjunjung tinggi peradaban, Islam itu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ya, 14 abad lamanya Islam ini dulu menjadi mercusuar hebat. Nah, tapi ini ya Islam menurun. Mudah-mudahan nanti Islam itu akan maju lagi. Itulah dengan berilmu. Jadi itulah Bapak Ibu ya dakwah. Itulah. Jadi kesimpulannya 5 titik pertama dulu wirid dakwah di Gua Hira, di Ka'bah, di Mekah. Di Sumatera di mana? Di Barus. Di Sumatera Barat kan? Di Pariaman. Nah, barulah sampai dakwah ke tengah-tengah di. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu. Mudah bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi